Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Muqaddimu dan Al-Muakhiru. Allah yang maha mendahulukan dan Allah yang maha mengakhirkan. Al-Muqaddimu terambil dari akar kata qaddama yuqaddimu, di mana setiap kata yang terdiri dari huruf qaf, dal dan mim memiliki makna berkisar pada kedahuluan, keberadaan di depan. Seperti kata qadim adalah yang berada pada waktu yang lebih dulu. Wajah juga disebut dengan maqadim karena wajah terdepan dalam mengenal seseorang. Maka Allah sebagai Al-Muqaddim adalah zat yang maha mendahulukan apa yang Allah kehendaki untuk didahulukan. Termasuk Al-Muakhiru, Allah berkuasa. Allah sebagai Al-Muakhiru, Al-Muakhir terambil dari akar kata akhara yuakhiru, yang terdiri dari huruf alif, kha, hamzah, kha dan ra. Maknanya berkisar pada menempatkan di belakang. Nah, secara umum itu kalau kita sederhanakan pemahaman secara umum tentang makna Al-Muakhiru, Al-Muqaddimu dan Al-Muakhiru adalah Allah sebagai zat yang berkuasa, saya ulang tadi, mendahulukan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk didahulukan, dan atau mengakhirkan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk diakhirkan. Seperti misalnya pahala. Allah itu seringkali kalau bicara pahala itu dipercepat, didahulukan. Dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kita baru niat saja. Kalau itu kebaikan, sudah diberi pahala seperti kebaikan itu telah dikerjakan sekali utuh.
Itu kalau kebaikan. Jadi baru niat saja, kalau itu kebaikan sudah didahulukan pahalanya oleh Allah. Belum dikerjakan, tapi pahalanya sudah didahulukan oleh Allah. Sudah diberi pahala sekali utuh, seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700 hingga tak berhingga. Itu kalau ngomong pahala, kebaikan. Tapi kalau keburukan, Allah nggak senang mendahulukan, senangnya mengakhirkan Allah itu. Kita punya niat yang nggak bener nih dalam hati, baru niat, belum dilakukan. Itu Allah tidak buru-buru mencatatnya. Allah tidak buru-buru memerintahkan malaikat untuk mencatatnya. Kalau dibatalkan malah diberi pahala dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Maaf, kita punya niat nggak bener nih dalam hati. Terus kita tahu itu salah, kita batalkan. Astagfirullah. Kita batalkan. Itu kita dapat pahala. Jadi niat yang nggak bener belum dicatat sebagai dosa, kalau dibatalkan malah diberi pahala. Kok ngeyel dikerjakan? Dalam satu riwayat yang lain, Allah tidak mensegerakan malaikat untuk mencatat juga, tapi ditunggu beberapa saat apakah dia segera bertobat atau tidak. Kalau dia segera bertobat, bahkan tidak pernah Allah catat dosanya, menurut riwayat yang lain. Kalau menurut yang itu tadi, kalaupun dicatat tidak dilipat gandakan. Kalaupun dicatat tidak dilipat gandakan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Perihal kebaikan Allah maunya didahulukan, bahkan belum dikerjakan sudah diberi pahala sekali utuh. Tapi kalau perihal keburukan, Allah tidak suka mensegerakan. Allah senangnya mengakhirkan. Allahu Akbar. Ketika seseorang berbuat sesuatu yang mengundang murka Allah, secara bersamaan dia berbuat sesuatu yang mengundang rahmat Allah, yang dimenangkan rahmatnya oleh Allah, yang didahulukan rahmatnya bukan adabnya. Saya ulang, kalau ada orang berbuat sesuatu yang mengundang murka Allah, tapi secara bersamaan dia berbuat sesuatu yang mengundang rahmat Allah, maka yang dimenangkan adalah rahmat Allah. Contoh misalnya, ada orang berbuat maksiat mengundang murka Allah, segera tobat mengundang rahmat Allah, yang menang rahmat Allah. Bisa dimengerti ya? Itulah kenapa kemudian kebaikan itu menghapus keburukan. Itu dalam Islam. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Allahu Akbar. Bisa dimengerti ya insyaallah nggih. Nah, ini kita teruskan lagi. Nah, demikian pula nanti berkaitan dengan hal-hal yang lain, seperti dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum syariat Islam misalnya, ada hal-hal di mana memang Allah dahulukan dan ada hal-hal yang memang Allah akhirkan. Disinilah pentingnya kita memahami yang namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Ini harus paham kita. Secara umum misalnya, walaupun nanti selalu akan ada pengecualian, makanya harus belajar tadi. Misalnya Allah mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Allah mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Maka kalau harus pilih, dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Kalau harus pilih tapi. Misalnya mohon maaf nih, ibu-ibu mau tahajud, nah, suami ngajak tahajud. Misalnya, ini misalnya. Ini misalnya. Ibu-ibu mau tahajud, suami ngajak tahajud, itu pilih mana kira-kira itu? Ya tahajud itu. Kenapa? Karena tahajud itu sunnah. Diajak suami tahajud itu wajib gitu.
Makanya kalau dalam kondisi seperti itu, kalau harus pilih maksudnya ya itu harus pilih yang wajib, karena mendahulukan yang wajib itu perintah, harus lebih diutamakan daripada yang sunnah. Jenengan saum sunnah, puasa sunnah, diundang walimah. Walimah itu undangan makan-makan. Walimah itu undangan makan-makan, itu walimah. Tapi puasa sunnah ya, bukan puasa wajib, puasa sunnah. Karena kemarin ada yang nanya ke saya puasa nadar Ustaz. Ada undangan makan-makan, pilih mana? Teruskan puasa, karena itu wajib, nadar soalnya. Tapi kalau puasa sunnah, maka ketemunya antara mendatangi walimah yang hukum asalnya wajib, kecuali ada udzur ya. Nah, sementara puasanya hukumnya sunnah. Dulu Nabi kita Muhammad SAW kalau mendatangi walimah, kalaupun beliau sedang saum sunnah, tapi saya ulang, beliau batalkan saumnya dan beliau perintahkan para sahabat untuk membatalkan saumnya. Nah, itu saat itu, tapi saum sunnah ceritanya. Itu mendatangi walimah, undangan makan-makan, di mana kita diundang memang untuk makan gitu. Beda sama undangan yang ada makannya, itu beda itu. Secara fikih undangan makan-makan sama undangan yang ada makannya itu beda. Contoh taklim. Taklim, ada undangan taklim, nanti ada makannya. Nah, itu bukan undangan makan-makan, undangan yang ada makannya. Itu bukan walimah itu. Kalau itu boleh lanjut puasa, enggak apa-apa itu. Kenapa? Karena bukan walimah. Tapi nanti saya akan ada tasyakuran, menempati rumah baru, namanya walimah, wakiroh. Menempati rumah baru, tasyakuran, makan-makan itu namanya wakiroh kalau dalam fikih itu. Ayo, anak makan, diundang memang untuk makan. Nah, kalau Anda datang puasa sunnah loh ya, batalkan. Nah, ngeten rumusnya. Tapi kalau undangan makan-makan, undangan yang ada makannya, terus puasa. Mana dasarnya? Pernah Nabi ke rumah sahabat, istrinya sahabat itu langsung persiapan membuat makanan. Kata Nabi, tidak usah, saya sedang puasa, kata Nabi. Berarti beliau sedang mendatangi tempat yang tidak untuk makan-makan. Cuman orangnya mau nyiapin makan, tidak usah, saya sedang puasa, kata Nabi. Nah, itu diantaranya. Aukamakal. Nah, jadi di sini kita memang harus paham namanya tadi apa, fikih aulawiyah. Itu seperti itu. Sama dengan gini. Di masa Nabi kita Muhammad SAW, saya pernah baca dalam fikih sunnah saya sabik riwayat ini, ada seseorang yang mau bayar utang, tapi secara bersamaan dia harus bayar zakat. Dia nanya, mana yang saya dahulukan ya Rasulullah? Kata Nabi, bayar utang dulu. Ya, kenapa? Karena dalam bayar utang ada dua kewajiban, kewajiban kepada Allah, kewajiban pada sesama, dua kewajiban. Sementara kalau zakat kan kewajiban kepada Allah. Sementara kalau ini kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama. Maka kata Nabi, dahulukan hutang. Hutang dulu. Hutang dulu selesaikan. Nah, terus kemudian dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Yang intinya pokoknya pada hal-hal itu, pada hal-hal tertentu rumusnya tadi mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi nanti ada pengecualian tertentu di mana Nabi memang bersabda, misalnya atimul asya qabla isya, misalnya sempurnakanlah makan malammu sebelum salat isya. Abdullah bin Umar itu kalau lapar, makanan terhidang, beliau makan terlebih dahulu baru salat, walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu perintah fitrah. Tapi syaratnya lapar, makanan sudah terhidang. Kalau istri masih masak ya sholat sewae. Tapi ini jangan pakai dalil setiap adzan lapar, setiap adzan lapar. Repot dengan ini. Nah, jadi ini catatan penting ini, monggo. Jadi Allah mempersilakan kita mendahulukan fitrah kita. Nun sewu, jenengan mau pup, nun sewu, atau mau pipis, terus kemudian jenengan mau sholat.
pilih mana dulu ya, selesaikan urusan hajat fitrah kita itu. Jadi jangan sholat sementara kita menahan kencing atau pup itu. Jadi usahakan selesaikan dulu urusan belakang baru kemudian urusan sholat. Ya, itu namanya pengecualian nanti itu. Bahkan ada hal yang kelihatannya sepele ya, tapi ini penting untuk kita ketahui. Dalam sirah itu pernah satu saat, ini diantara kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Ini dipakai dalil bahwa Nabi itu sarapan ternyata ya. Dipakai dalil bahwa Nabi itu apa? Sarapan. Ya, satu saat sering Nabi itu kalau habis dari masjid subuh itu menemui istrinya, ya diantara pertanyaan Nabi apa? Ada makanan nggak gitu ya? Kalau ada beliau makan sarapan Nabi itu. Kalau nggak ada beliau puasa saum sunnah mutlak. Nah suatu saat Nabi itu sedang saum saat itu, lagi pengen saum beliau. Jadi beliau nggak nanya makanan, tapi istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha nawarin makanan. Ya Rasulullah, makanan kesukaan panjenengan sudah saya siapkan. Jadi hari itu rupanya Siti Aisyah sudah menyiapkan makanan yang beliau suka. Kata Nabi apa? Mana-mana akan aku makan, walaupun hari ini aku puasa sebenarnya. Mana-mana akan aku makan, walaupun sebenarnya hari ini aku sedang puasa. Itu dipakai dalil oleh para ulama itu. Aukamaqal bahwa idkhalus surur, membahagiakan hati istri, itu lebih utama daripada mempertahankan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah dengan membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar membahagiakan hati istri. Ya. Hubungannya membahagiakan hati istri dengan makan tadi itu apa? Bagi kita Pak, kaum laki-laki, hidangan istri di meja makan itu mungkin sekedar hidangan biasa. Tapi bagi seorang istri itu rupanya persembahan hati itu. Dan Nabi tidak mau istrinya kecewa. Dan Nabi mana-mana akan aku makan walaupun aku puasa hari ini, katakan. Itu khalus, membahagiakan hati istri. Nah, cuman banyak diantara kita kaum lelaki kadang tidak paham Pak. Begitu pulang ke rumah, istri bilang, "Mas, makanan kesukaan kamu udah aku siapin. Lontong cap gomeh Pak." Misalnya. Tiba-tiba kita ngomong, "Tadi udah makan di luar." Kata istri, "Oh ya sudah." Itu bagi suami ya sudah, itu ya sudah betul Pak. Tapi kalau bagi istri itu mendedek itu hati Pak. Kesel itu. Pas saya ngomong gini ada ibu-ibu yang nyeletuk. Ada yang lebih ngeselin lagi Ustadz. Apa Bu? Udah kita masakin, begitu selesai masak, suami ngomong gini, "Udah mah Indomie aja." Itu. Nah ini perkara-perkara yang kelihatannya sepele, tapi itu loh ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu beliau sampai rela membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan istrinya. Suatu saat saya di WA oleh ibu-ibu, "Ustaz, saya hari ini saum, suami ngajak makan Ustaz. Gimana Ustaz?" Saya bilang, "Ikut suami," saya bilang. Kalau saum sunnah ikut suami. Jadi ikut suami, jangan mempertahankan saum sunnah. Oh dia puasa sunnah, suami lagi pengen ngajak dia makan. Saya bilang temani suami, makan dengan suami. Itu lebih utama daripada kalau kita mempertahankan puasa sunnah. Jadi tidak melulu yang hubungannya langsung dengan Allah itu lebih utama dalam pandangan Allah. Ada hal-hal di mana ketika kita mendahulukan manusia, itu Allah malah lebih suka dalam hal ini. Tapi jangan dipukul rata ya, karena kalau dipukul nggak rata biasanya, benjol. Makanya di sini perlu kita pahami bahwa ada hal-hal ini pentingnya kita ngaji namanya fikih aulawiyat namanya. Fikih prioritas. Nah, disinilah biasanya ulama menggunakan dalil surah An-Nisa ayat 36 itu biasanya. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama adalah surah An-Nisa ayat 36 itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kalau perihal berbuat baik kepada Allah, dua itu pegang baik-baik, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Udah, itu yang pokok. Kalau hablum minallah, udah dua itu. Beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Udah, itu prinsip itu. Kalau kita berbuat baik kepada Allah, dua itu. Tapi Allah tidak mencukupkan di situ. Allah tambah lagi, tidak cukup hanya berbuat baik kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Sesama yang pertama Allah sebut adalah wabil walidaini ihsana. Harus berbakti kepada ibu bapak atau kedua orang tua. Nah, orang tua ini masuk prioritas yang kepadanya kita wajib berbuat baik. Termasuk orang tua adalah mertua. Al-aba salasa, ini ijma ulama, kesepakatan para ulama. Namanya orang tua itu ada tiga. Yang pertama alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu. Yang kedua alladzi yunkihuka, yang menikahkan kamu dan putrinya, mertua. Dan alladzi yu'allimka, yang mengajari kamu, guru-guru kita. Itu ijma ulama. Maka ketika kemudian kita bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara orang tua sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Nah, ini namanya salah skala prioritas. Bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Bukan jauh, Pak, jauh. Kalau lihat Pak Akhwan itu saya senang sekali. Masih hidup beliau. Kemarin pengumumannya meninggal Pak M. Goni itu saya pikir beliau itu ya. Yang meninggal kemarin ya Pak Jumat itu. Ya. Ternyata alhamdulillah bukan beliau. Yang mana yang meninggal yang itu loh. Kan Pak Magoni ya. Saya baca goninya itu. Saya lewat rumah beliau itu tidak ada bendera kuning. Alhamdulillah bukan beliau berarti. Ternyata betul bukan beliau. Senang Pak ulang dengan jangan panjang umur insyaallah ya. Amin insyaallah. Balik. Jadi bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Ini yang kata Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Di antara tipu daya iblis itu adalah orang dibuat sibuk dengan yang utama, secara bersama dia tinggalkan yang lebih utama tadi itu. Sibuk bantu sana bantu sini itu utama, tapi pada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Sehingga kalau kita sibuk bantu sana bantu sini, orang tua nggak pernah dibantu, itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama. Itu kalau orang Jawa bilang, tenang saya terjemah nanti, nguber uceng kelangan delek. Nguber uceng kelangan delek itu ngejar ikan kecil Pak, kehilangan ikan besar. Bisa dimengerti ya? Nah, itu yang pertama. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, karib kerabat. Karib kerabat di sini baik yang bin nasab sebab hubungan darah maupun yang sebab pernikahan. Ini kepada mereka kalau kita berbuat baik itu ada dua nilai. Nilai kebaikan itu sendiri, yang kedua nilai silaturahim. Makanya di Riyadhus Shalihin bab yang ke-36 itu ada bab yang berbunyi infak kepada karib kerabat pahalanya lebih utama daripada infak fisabilillah. Nah, ini penting untuk disampaikan, bukan apa-apa. Karena ini kan kalau level keluarga terutama suami, istri, saudara, kakak, adik, paman, bipalik, bude, pakde, bude, itu kan boleh dikata hari-hari ketemu lah istilahnya gitu. Terutama yang suami istri hari-hari kan ketemu. Kadang orang itu merasa karena biasa ketemu, kalau berbuat baik kepada mereka itu rasanya kayak nggak ada pahalanya gitu loh.
Jadi merasa berpahala itu kalau nyumbang anak yatim, fakir miskin, masjid, musola gitu. Ya itu berpahala juga. Maksud saya, sementara kalau berbuat baik ke istri itu kayak nggak ada pahalanya gitu. Kalau berbuat baik ke saudara itu kayak nggak ada pahalanya. Kalau berbuat baik sama anak kayak nggak ada pahalanya. Padahal berbuat baik pada semua itu pahalanya kawati besar. Bukan cuma besar, besar pahalanya. Ya, cuman kadang orang nggak tahu sehingga itu meremehkan. Nah, sehingga ada sebagian orang itu kalau nyumbang masjid rajin, nyumbang anak yatim rajin, tapi kepada anak istrinya puli pakai dal itu ya ada. Gitu. Di sini nggak ada tempat lain gitu, tempat lain. Gitu. Itu kenapa? Karena nggak paham bahwa berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada saudara, kepada anak itu kebaikannya luar biasa. Nah, cuman memang di level yang pertama ini kan pahalanya gede banget nih. Setan kadang main di situ itu. Setan kadang main supaya kita itu tidak berbakti pada orang tua tidak baik kepada anak, suami tidak baik kepada istri, istri tidak baik kepada suami. Itu ada setannya itu kadang yang menggoda itu. Kadang anak diuji dengan orang tua yang tidak mengapresiasi kebaikan anak. Atau dibalik orang tua diuji dengan anak yang tidak mengapresiasi kebaikan orang tuanya. Sehingga butuh kelapangan dada untuk ikhlas berbuat semata-mata hanya karena Allah. Fokus pada balasan dari Allah bukan balasan dari makhluk. Demikian juga suami kepada istri dan begitu seterusnya. Allahu Akbar. Nah, makanya ini harus kita pahami dengan baik supaya kita tidak salah skala prioritas. Jadi nanti itu bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang sini, tapi ternyata kepada anak sendiri, kepada istri sendiri, kepada saudara sendiri paulid pakai dal tadi itu. Allahu Akbar. Dan nanti seteruskan sampai terakhir ayat 36 itu. Nah, itu urutan prioritas itu diantaranya. Walaupun nanti dinamis ya, nanti dinamis tidak selalu begitu karena muamalah itu seringkali cair. Karena sering orang nanya ke saya, Ustadz ada tetangga sangat membutuhkan, ada saudara yang tidak terlalu membutuhkan. Tetangga dulu apa saudara dulu? Yang lebih membutuhkan dulu aja Pak. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada istilah maqasid syariah itu tujuan disyariatkannya Islam. Syariat Islam itu adalah untuk menjaga jiwa itu diantaranya. Kalau ada orang yang terancam jiwanya atau terancam keadaannya, kemudian butuh bantuan kita dengan segera, dahulukan yang kepepet itu misalnya. Itu tentu semampu kita. Baik, kita teruskan lagi. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata al-muqaddim dan al-muakhir. Akan tetapi qaddama yang Allah sebagai pelakunya ada dalam Al-Quran di surah Qaf, surah ke-50 ayat 28. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman atau peringatan kepada kalian. Nah, nanti di hadapan Allah itu ada orang yang bersengketa antara yang mengajak dengan yang diajak misalnya, atau antara yang mendolimi dengan yang didolimi. Nah, itu berantem di hadapan Allah nanti di yaumil hisab, dan Allah melerai dengan mengatakan, wis cukup. Ojo kakean cangkem kalau bahasa kita ya. Karena dulu sudah aku kasih peringatan, wis sudah ada keputusannya ini. Makanya besar harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita termasuk yang bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin. Tapi kalaupun misalnya harus dihisab, semoga Allah hisab kita dengan hisab yang mudah. Amin. Allahumma amin. Hisab itu 3 modelnya. Ada hisab yang bebas hisab tadi itu, mohon maaf. Yang kedua ringan hisabnya. Yang ketiga didesak dalam hisabnya. Yang pertama kedua ini selamat ini. Pertama kedua ini selamat. Kalau yang terakhir itu celaka. Kalau sampai didesak dalam hisabnya itu. Saya ulang, besar harapan kita bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin. Kalau hisab yang mudah gimana kiatnya Ustaz? Kalau yang pertama itu kuotanya terbatas. Hadisnya menyebut hanya 70.000 dari kalangan umatku. Walaupun Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan setelah membahas beberapa hadis yang terkait, beliau menyimpulkan kemungkinan kuotanya ditambah. Kuota haji terus saja bisa ditambah, kok apalagi kuota masuk surga bisa ditambah. Itu kata Imam Al-Qurtubi.
Nah, terus beliau mengatakan, maaf, kalau yang kedua ini yang Nabi tidak menyebut kuotanya itu. Masuk surga dengan hisab yang mudah. Ini kuotanya nggak disebut ini. Berarti kita ada kesempatan di situ. Walaupun tetap kita boleh berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Maka diantaranya kalau kita ingin dihisab dengan hisab yang mudah itu paling enggak 5 lah. Kita pegang baik-baik 5 itu. Ini saya sering bilang di mana-mana, paling tidak 5, paling tidak itu. Apa itu? Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Nah, minta kepada Allah hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisaba yasira. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Yang kedua, tobat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita tobat minta ampun kepada Allah, yang lalu dari kita Allah tidak peduli. Kasus kita ditutup oleh Allah. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, termasuk kalau ada pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Kalau tobat. Yang kedua, yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirullahu lakum. Fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirullahu lakum. Mbok ya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat, permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, maka akan dipermudah urusan kita oleh Allah dunia akhirat. Kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, aib kita ditutup oleh Allah dunia akhirat. Di antaranya riwayatnya Muslim atau kamakal. Sedangkan ayat yang mencerminkan Allah sebagai Al-Muakhir terdapat pada surah Ibrahim ayat 44 itu. Wa andirin nasa yauma ya'tihimul 'adzabu fayaqul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang adab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit, sebentar maksudnya. Saya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Lebih tepatnya ada lagi yang itu surah Al-Munafikun ayat 10-11 itu. Ketika orang munafik mau mati, dia berkata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan mau menjadi hamba-Mu yang saleh. Tapi di ayat 11-nya Allah menyatakan tidak akan diakhirkan ajal itu karena harus tepat waktu. Jadi makanya terus kemudian kita ini sepatutnya lah, mumpung masih hidup kalau bahasa kita, jangan sampai terlambat. Kalau mau tobat sekarang, mumpung masih hidup. Itu seperti itu, jangan sampai terlambat. Sebagaimana Fir'aun terlambat, sebagaimana Qarun terlambat, sebagaimana Haman terlambat, sebagaimana Namrud terlambat, dan lain-lain. Makanya kalau ada orang setua apapun kok menyesal, itu namanya sadar. Jadi kalau ada orang setua apapun menyesal, itu namanya sadar. Tapi kalau sudah mati menyesal, itu penyesalan yang percuma tak berguna. Nah, saya ulang, kalau sudah mati menyesal, penyesalannya tadi percuma tak berguna. Tapi kalau masih hidup menyesal, penyesalannya itu masih ada
manfaatnya. Itu namanya sadar namanya. Makanya kalau mumpung belum terlambat, monggo masih hidup kita taubat dari sekarang. Tadi al-munafiqun sudah saya sebutkan ya. Allah mendahulukan peringatan sebelum siksanya, mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya. Makanya kalau ada orang belum dapat petunjuk kebenaran Islam, kok mati dalam keadaan belum memeluk agama Islam, itu dijamin oleh Allah di surah ke-17 ayat 15, tidak akan diadab oleh Allah. Misalnya ada orang meninggal, dia belum mendapatkan peringatan tentang Islam sama sekali, entah karena terisolir atau karena ada keterbelakangan mental atau apalah misalnya gitu, atau pokoknya dia tidak sampai kepadanya risalah Islam gitu, dan karenanya dia mati dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Itu Allah menjamin di surah Al-Isra surah ke-17 ayat 15 bahwa Allah tidak akan mengadab seseorang itu hingga Allah mengutus seorang Rasul. Jadi kalau belum sampai kepadanya risalah Nabi kita Muhammad SAW, Allah nggak akan adab. Makanya Allah tidak akan mengadab sebelum mengutus kepadanya peringatan. Kalau nggak ada peringatan, Allah nggak akan adab. Kenapa? Karena dia belum pernah menerima peringatan itu. Itu seperti itu. Itu dijamin oleh Allah dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 15. Allah mendahulukan kepentingan makhluk-makhluknya atas amalan-amalan untuknya. Bahkan pada banyak perintah Allah itu lebih mendahulukan makhluk daripada lebih mendahulukan perintahnya. Tadi beberapa saya contohkan. Contoh yang lain misalnya, jenengan mau sholat, di tengah perjalanan ada orang mengalami kecelakaan, jatuh, di mana Anda pilih harus sholat dulu apa nolong orang dulu. Kalau di fikih nolong orang dulu. Kalau di fikih itu suruh nolong orang dulu. Kenapa? Karena kalau sholat bisa nanti. Kalau ini kan tidak bisa nanti. Dan ingat, syariat Islam itu ditegakkan di antara untuk menjaga jiwa seseorang atau nyawa seseorang. Maka kalau sekiranya kita memungkinkan, kita bantu dulu. Nah, jadi jangan terus sholat dulu. Itu seperti itu. Nah, termasuk nanti berkenaan dengan hal-hal yang lain. Istri mau melahirkan, Anda mau Jumatan, pilih mana? Nemenin istri lahirkan apa Jumatan dulu? Ini model yang lahir di bidan ya. Kalau lahir di rumah sakit mungkin sudah diurus oleh dokternya. Kalau yang model di bidan kan suami kadang harus nemani. Anak saya semuanya lahir di bidan, saya nemani itu. Yes, mau tidak mau kalau pas harus pilih ya, pilih nemenin istri. Jangan egois sholat Jumat dulu. Nemenin istri untuk melahirkan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dalam surah Ad-Duha ayat 9, 10, 11 Allah berfirman, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sebelum kita mensyukuri nikmat Allah itu ada bentuk perintah yang lain, yaitu apa? Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Jadi ngomongin nikmat Allah itu Allah senang. Allah senang kalau nikmatnya itu dibicarakan. Ya, maka kalau ada orang berpakaian bagus dalam rangka untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, Allah senang. Tapi kalau dalam rangka untuk pamer, tentu Allah tidak senang. Tipis, memang tipis, makanya harus ngaji. Nah, biar beda niatnya antara wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis dengan pamer tadi. Nggih, tahaddus bin ni'am. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selaku ayah rahmi kami, kaum muslimin, sidang kaum sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Ustaz, yang kami tanyakan tadi, Ustaz menyebutkan ada 70.000 yang akan dimasukkan dalam surga Allah dalam hadisnya Nabi. Yang ingin saya tanyakan, yang tidak dimasukkan ke dalam surga tidak la hisab wala azab,
yang tidak dihisab dan tidak lazat. Itu ada beberapa orang, maka mohon penjelasan Ustaz yang tidak mendapatkan rasa. Ini sangat penting bagi kami. Baik. Saja. Baik. Yang kedua Ustaz, orang-orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa, wal afin 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang ingin saya tanyakan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita lakukan semuanya. Tapi kita termasuk orang-orang yang waqatul rahim, orang yang memutuskan dari persaudaraan. Itu bagaimana? Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sependek yang saya baca ya, orang yang akan masuk surga tanpa hisab dengan kuota yang terbatas itu adalah orang yang tidak minta diruqyah. Itu satu dulu. Orang yang tidak minta diruqyah. Karena orang yang minta diruqyah itu kalau kata para ulama, pendapat yang pertama dulu ya, itu biasanya orang yang tawakalnya itu kurang biasanya. Agak males juga. Karena harusnya dia kan belajar meruqyah dirinya sendiri sebagai bentuk mujahadah dan ketawakalan hanya kepada Allah. Itu satu. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan tidak minta diruqyah itu ruqa' di situ maksudnya adalah mantra, jampe-jampe. Karena di masa Nabi beberapa sahabat minta diruqyah oleh Nabi dan Nabi tidak melarang. Jadi Nabi tidak melarang. Berarti tidak termasuk di situ. Ini makna yang tafsiran yang kedua. Ya, kalau mau aman memang betul jangan minta diruqyah, tapi belajarlah meruqyah diri sendiri. Beda dengan minta didoakan ya. Kalau minta didoakan sunnah itu. Nabi justru mencontohkan, tidak hanya menyuruh tapi Nabi juga mencontohkan. Ketika Sayyidina Umar hendak berhaji, beliau berpesan, nanti kalau kamu ketemu sama orang yang bernama Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala, kamu didoakan oleh dia. Terus begitu beliau mau berangkat, Nabi bilang, asyikni ya ukhayya fi du'aika. Jangan lupa doakan saya juga ya, kata Nabi. Itu berarti minta didoakan itu sunnah kalau itu. Kemudian yang kedua, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu orang yang suka, kalau asal mulanya dari kata burung tatayyur itu, dari kata ta'ir itu. Tuyur itu kalau ada burung bunyi apa, ini ada yang mau mati, ini ada maling gitu. Ada yang ngomong ke saya, tapi bener loh Ustaz, ada burung ini bunyi, ada yang mati Ustaz katanya. Maka dalam bab ini Nabi pernah menyabdakan, itu kan anggapan, dzan, persangkaan. Dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Ya kalau kita nyangka ada yang mau mati, ya betul dari mati, dia nyangka begitu. Itu persangkaan yang akhirnya Allah benarkan gitu loh. Makanya jangan menyangka buruk gitu. Itu tatayyur. Nah, berikutnya lagi berkembang tatayyur itu. Mau silaturahim ke rumah mertua, ketiban cicak enggak jadi. Aduh, ketiban cicak apa sih ini enggak jadi. Padahal kalau dalam Islam dilarang kita itu membatalkan berbuat baik gara-gara tatayyur itu tidak boleh. Karena Nabi itu lebih suka al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Bismillah barokah mau silaturahim, bismillah jalan. Itu al-fa'al namanya. Nah, penetralisir at-tatayyur itu tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga tidak berobat dengan K yang dimaksud besi panas ya. Bukan K yang balsem itu, tapi K yang pakai besi panas. Yang karena memang bahaya. Saya nggak tahu bentuknya bagaimana, tapi ya, itu terjemahannya begitu di antaranya. Maknanya itu berobat dengan K. Nah, tapi saya ulang tadi Pak, tidak usah khawatir. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu mengkombinasi beberapa riwayat. Jadi beberapa riwayat yang terkait. Memang kalau kita baca hadis terkait dengan Ukasyah, sahabat Ukasyah yang ketika itu Nabi bersabda tentang 70.000 itu kan sahabat Ukasyah mengatakan, doakan saya termasuk di dalamnya ya Rasulullah, kata Nabi kamu termasuk di dalamnya. Ada sahabat lain mengatakan, saya doakan juga ya Rasulullah, sudah terlambat. Sudah lebih dahulu Ukasyah, sudah diambil oleh Ukasyah. Berarti kan kuotanya sudah habis kalau pakai hadis itu. Tapi ternyata ada beberapa riwayat oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah dikombinasi, disimpulkan oleh beliau bahwa ada kemungkinan
kuotanya ditambah. Sehingga masih ada harapan lah bagi kita insyaallah. Makanya kita mohon sama Allah semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang kedua tadi mengenai orang yang tidak pemaaf ya, dia bukan seorang pemaaf. Saya mau bicara prinsip dasar dulu ya. Seseorang itu ketika dizalimi dia punya dua hak sebenarnya. Hak yang pertama hak membalas. Hak yang kedua hak memaafkan. Jadi maaf kalau bapak dizalimi, bapak punya dua hak sebenarnya. Pertama hak membalas. Cuman kalau membalas dosisnya nggak boleh lebih, harus pas. Kalau lebih bapak yang berdosa. Maaf, contoh ada orang ngatain bapak misalnya monyet lo, kita balas lo juga monyet, imbang 0-0 gitu ya. Ya. Tapi kalau bapak balasnya kelebihan, bapak yang berdosa. Monyet lo mbahnya monyet. Nah, itu ada kelebihan mbahnya itu. Nah, itu bapak yang dosa itu. Ini contoh aja. Maaf Pak, contoh Pak yang misalnya. Nah, kemudian yang kedua, atau bapak mengambil hak memaafkan. Nah, kalau bapak mengambil sikap memaafkan, bapak surplus. Surplusnya di mana? Pertama, bapak nggak kosong-kosong sama dia, bapak tetap dapat pahala sabar, kan? Terus dapat pahala memaafkan. Bonusnya diampuni oleh Allah. Tadi An-Nur ada 22 itu. Nah, kalau sampai tidak memaafkan itu memutus silaturahim itu lebih bahaya lagi. Kalau ada orang udah nggak memaafkan terus mutus silaturahim itu lebih bahaya lagi kalau itu. Nah, karena kalau memutus rahim itu nanti konteksnya adalah memutus rahmat Allah pada dia. Nah, tapi ingat beda antara memutus silaturahim dengan menghajar, itu beda. Dalam Islam menghajar boleh, tapi kalau memutus silaturahim tidak boleh. Contoh, jenengan punya saudara, ngeselin banget. Kalau ngomong bikin kuping pengeng pokoknya. Kalau ada maaf ya, jenis saudara itu kalau kita ketemu bikin dada kemerungsung, bikin kuping panas misalnya. Kita nggak mutus dia, nggak, cuman kita menghindari dia, menghajar namanya. Menghindari kemungkinan buruk yang mungkin akan terjadi kalau kita ketemu. Nah, itu namanya menghajar. Kalau itu boleh. Jadi dalam Islam mutus silaturahim tidak boleh. Justru dalam Sahih Bukhari disebut menyambung silaturahim itu kalau kita menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan dengan kita. Jadi kalau ada orang yang nggak baik sama kita terkait dengan saudara kerabat tadi, tapi kita justru baikin terus, itu justru top, silaturahim yang top itu. Tapi namanya manusia kan ketahanannya beda-beda toh. Ada yang nggak kuat juga kan. Akhirnya jangan diputus, tapi dihindari, namanya menghajar namanya. Jadi menghindari, bukan menghindari orangnya sebenarnya, menghindari keburukannya. Jadi menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Itu namanya menghajar namanya. Nah, dalam Islam kalau menghajar boleh. Atau dalam rangka memberikan takzir hukuman juga boleh. Jadi kita ada orang maaf menyakiti hati bapak, zalim sama bapak lah. Bapak udah maafkan dalam hati bapak, tapi bapak tetap hukum dia. Maksudnya bapak kasih sanksi dia. Contoh misalnya ada orang datang, Pak maaf Pak ya, kemarin kita bisnis saya khianat, uang bapak saya bawa lari, maafin saya Pak ya. Udah saya maafkan, tetap bayar tapi ya itu uang saya itu. Nah terus Pak ayo kita bisnis lagi, maaf saya nggak bisa bisnis lagi sama kamu karena saya masih belum percaya. Itu tidak apa-apa. Itu bukan bab suudzon, kita niat ngasih pelajaran sama dia supaya dia ngambil pelajaran. Nah jadi ini contoh aja. Atau ada anak kita berbuat salah sama kita. Oke, maaf papa maafkan, tapi maaf untuk beberapa hari uang saku tidak ada misalnya. Itu namanya takzir, tidak apa-apa kalau itu dalam Islam. Jadi memaafkan itu dinamikanya seperti itu Pak. Jadi bisa memaafkan, bisa membalas, tapi ketentuannya ada tadi itu. Memaafkan dengan ketentuan bla bla tadi bisa. Gitu. Jadi saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Pak Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bukan pertanyaan besar. Nggih. Bang pohon dibantu doa. Nggih. Sebab sahabat kita Pak Sugeng nanti saya mau operasi. Oh nggih. Pak Sugeng. Mungkin Pak Edi belum tahu ya tadi menyampaikan Pak Masih. Jadi kalau teman-teman semuanya kita bantu doa mudah-mudahan operasinya lancar dan disembuhkan. Itu yang pertama. Okay. Kalau pertanyaan saya mengenai ini doa mengenai sifat Allah ya.
Nggih. Kalau kita berdoa itu akan ada dua kemungkinan bisa. Ada diucapai, kemudian tidak dikabulkan. Itu saya mendengar ada ceramah di YouTube mengatakan begini, kalau doa Anda itu dijabai, kabulkan oleh Allah, berarti menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tapi yang kedua, beliau bilang begini, kalau doa kita tidak dikabulkan, itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa diatur. Nah, saya jujur aja kurang jelas, karena Allah itu kan Maha mengatur. Kenapa mesti kita ngatur? Kemudian kita berdoa itu kan tidak ngatur. Kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bukan mengatur. Kan? Apakah statement seperti itu tidak membingungkan? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau online kadang memang bingung kalau online. Tapi kalau ngaji langsung kan bisa tanya langsung ya Pak. Bagus. Saya mau pertama kita bacakan suratul Fatihah untuk Pak Sugeng yang akan operasi. Semoga operasinya dimudahkan oleh Allah. Al-Fatihah itu doa, Al-Fatihah itu doa, Al-Fatihah itu ruqyah. Jadi dulu dalam Sahih Bukhari sahabat meruqyah seorang kepala suku yang kena sengat kalajengking dengan suratul Fatihah. Hari ini kita bacakan suratul Fatihah untuk Pak Sugeng. Semoga Allah mudahkan proses operasinya. Lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ya tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan, asal doa kebaikan ya. Asal doa kebaikan pasti Allah kabulkan selagi yang bersangkutan tidak buru-buru mengatakan doaku tidak dikabulkan. Selagi kita tidak buru-buru mengatakan itu, doa kita pasti dikabulkan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi bersabda, "Okamakal, tiga kemungkinannya dipercepat pengabulannya." Kalau orang berdoa kepada Allah, selagi dia tidak buru-buru mengatakan doaku tidak dikabulkan, dia akan dapat satu di antara tiga hal. Yang pertama, dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dia dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Jadi insya Allah semua doa kita dikabulkan Pak. Selama Bapak jenengan kulo semua kita ini tidak mengatakan kayaknya doaku ngowos nggak akan dikabulkan. Kalau kita udah ngomong kayak gitu, betul-betul tidak akan Allah kabulkan sudah. Karena kita telah seudon kepada Allah. Tapi kalau kita masih ada harapan, maka tidak usah khawatir. Hadis riwayat Al-Hakim, kita akan dapat satu di antara tiga hal tadi. Dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan kita dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Nah, makanya di sini penting kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir, Pak, pasti dikabulkan. Itu seperti itu. Hanya tadi bisa dipercepat, bisa ditunda, bisa diganti dengan penyelamatan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Makanya maaf nggih, kok kita minta nopo ngoten nggih, kok tidak kunjung Allah kabulkan. Bisa jadi bukan tidak Allah kabulkan, Pak. Sudah Allah kabulkan, cuman dalam bentuk Allah selamatkan kita. Entah dari apa, kita tidak tahu. Nah, kan kita nggak tahu takdir kita apa. Nah, makanya dengan doa itu insya Allah Pak, ada potensi kita diselamatkan dengan doa-doa kita tadi itu. Nah, mengenai statement beliau yang mengatakan, seseorang tadi mengatakan bahwa kalau kita mohon kepada Allah dan doa kita dikabulkan, tuh Allah sedang menampakkan maha baiknya, maha kasih sayangnya. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, Allah ingin menunjukkan sifat maha perkasanya, di mana Allah itu memang zat yang memang tidak bisa didikte oleh makhluknya. Ini mungkin berkenaan dengan niku Pak, napa namanya, ada sebagian orang itu ketika berdoa itu dia bukan ngemis sama Allah, tapi meregulasi Allah itu ya ada gitu. Tapi ini soal mental, bukan soal pilihan kata sebenarnya. Karena Nabi itu ketika di Badar, pilihan katanya sangat mendikte sekali itu. Sangat meregulasi Allah itu. Kalau hari ini kami kalah, tidak ada lagi yang menyembah engkau wahai Allah, kan Nabi gitu. Tapi mental Nabi bukan mental mendikte Allah. Mental Nabi mental ngemis sama Allah. Saking berharapnya sampai pilihan katanya kayak gitu itu.
Nah, jadi ini kok kalau soal mengatur apa tidak ngatur Allah kembali pada mental kita yang berdoa. Mentalnya mental ngemis apa mental ngatur gitu, ngoten mawon. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau lagi monggo? Nggih, monggo.